Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang radikalisme. Apa pengertian dari radikalisme? Yaitu suatu paham yang dibuat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Itu adalah pengertian dari radikalisme. Pengertian radikalisme agama. Radikalisme agama dapat diartikan sebagai paham keagamaan yang mengacu pada fondasi agama yang sangat mendasar dengan fanatisme keagamaan yang sangat tinggi. Tidak jarang penganut dari paham atau aliran tersebut menggunakan kekerasan kepada orang yang berbeda pemahaman atau aliran tersebut. Jadi mereka seperti memaksa untuk mengikuti aliran yang dia ikuti dengan cara menggunakan kekerasan, dengan tujuan kita mengikuti kepercayaannya secara paksa. Berdasarkan pengertian radikalisme tersebut, maka tak dapat dihindari adanya kesan negatif dari gerakan radikalisme dalam konteks ini. Dapat dikatakan bahwa sebenarnya tidak ada agama apapun yang mengajarkan radikalisme. Islam sendiri adalah agama yang mengajarkan kasih sayang, bersikap lembut, berbuat baik, dan adil serta membangun sikap toleransi. Bahkan dalam Al-Quran, Allah menegaskan Islam sebagai rahmatan lil alamin, pembawa rahmat bagi seluruh alam. Sejarah radikalisme. Pada dasarnya, radikalisme sudah ada sejak zaman dahulu karena sudah ada di dalam diri manusia. Namun, istilah radikal dikenal pertama kali setelah Charles James Fox memaparkan tentang paham tersebut pada tahun 1797. Saat itu, Charles James Fox menyerukan reformasi radikal dalam sistem pemerintahan di Britania Raya, Inggris. Reformasi tersebut dipakai untuk menjelaskan pergerakan yang mendukung revolusi parlemen di negara tersebut. Pada akhirnya, ideologi radikalisme tersebut mulai berkembang dan kemudian berbaur dengan ideologi liberalisme. Radikalisme seringkali dikaitkan dengan agama tertentu, khususnya Islam. Hal ini dapat kita lihat dari adanya kelompok ISIS, Islamic State of Iraq and Syria, yang melakukan teror terhadap beberapa negara di dunia dengan membawa atau menyebutkan simbol-simbol agama Islam dalam setiap aksi teror mereka. Tindakan ISIS dan dukungan dari sebagian kecil umat Islam terhadap ISIS pada akhirnya membuat sebagian masyarakat dunia menganggap ISIS merupakan gambaran dari ajaran Islam. Namun, tentu saja hal tersebut tidak benar, adanya karena sebagian besar umat Islam justru mengutuk tindakan keji yang dilakukan oleh ISIS. Upaya Islam dalam mencegah radikalisme yang pertama, memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Hal pertama yang dapat dilakukan untuk mencegah paham radikalisme dan tindak terorisme ialah memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Memperkenalkan ilmu pengetahuan bukan hanya sebatas ilmu umum saja, tetapi juga ilmu agama, yang merupakan fondasi penting terkait perilaku, sikap, dan juga keyakinan kepada Tuhan. Kedua ilmu ini harus diperkenalkan secara baik dan benar dalam artian harus seimbang antara ilmu umum dan ilmu agama, sedemikian sehingga dapat tercipta kerangka pemikiran yang seimbang dalam diri. Yang kedua, upaya Islam yaitu meminimalisir kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial yang terjadi juga dapat memicu munculnya pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme. Sedemikian, sehingga agar kedua hal tersebut tidak terjadi, maka kesenjangan sosial harus diminimalisir. Apabila tingkat pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme tidak ingin terjadi pada suatu negara, termasuk Indonesia, maka kesenjangan antara pemerintah dan rakyat haruslah diminimalisir. Lalu yang ketiga, ikut aktif mensosialisasikan radikalisme dan terorisme.
Mensosialisasikan di sini bukan berarti kita mengajak untuk menyebar pemahaman radikalisme dan melakukan tindakan terorisme. Namun, kita mensosialisasikan tentang apa itu sebenarnya radikalisme dan terorisme. Sehingga nantinya akan banyak orang yang mengerti tentang arti sebenarnya dari radikalisme dan terorisme tersebut. Lalu yang keempat, menyaring informasi yang didapatkan. Menyaring informasi yang didapatkan juga merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme. Hal ini dikarenakan informasi yang didapatkan tidak selamanya benar dan harus diikuti. Oke, sekian dari penjelasan saya mengenai radikalisme. Lebih kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.